Begini Mbak Sasa, jadi semua smelter sekarang ini yang memproduksi ferronikel dan nickel pig iron itu, fasilitas lanjutannya sebetulnya itu adalah untuk membuat stainless steel. Nah, fasilitas untuk pembuatan stainless steel ini saat ini masih terbatas dalam negeri. Intinya, semua produk ferronikel dan nickel pig iron itu belum dapat diserap di dalam negeri. IMIP sendiri punya kapasitas 3,5 juta metrik ton stainless steel yang memproduksi hot roll coil dan cold roll coil. Hot roll coil ini adalah bahan akhir di stainless steel yang bisa untuk produk akhir. Nah, juga di smelter lain saat ini sudah ada pembangunan stainless steel. Tetapi belum sampai menyerap semua produk nikel pig iron, ferronikel yang diproduksi smelter ini dalam negeri. Ini masih kita ekspor. Artinya bahwa tahapan yang kita sebut hilirisasi itu harus dilanjutkan dengan tahapan namanya industrialisasi. Industrialisasi ini adalah tahapan setelah pembangunan smelter. Jadi hilirisasi dan industrialisasi ini harus dipadukan sehingga semua kapasitas smelter dalam negeri ini bisa dimanfaatkan dalam negeri untuk sampai produk akhir sehingga nilai tambahnya itu bisa maksimum untuk kita. Masalahnya di mana? Masalahnya memang bahwa untuk pembangunan tahapan setelah smelter ini juga butuh satu tahapan investasi besar. Dan ini yang memang harus juga dipikirkan oleh kita semua termasuk pemerintah, bagaimana iklim usaha sehingga pembangunan proses industrialisasi setelah smelter ini terjadi di Indonesia sehingga tidak perlu lagi kita ekspor hasil smelter ini. Saya kira ini kita masih sampai pada tahap hilirisasi, belum sampai tahap untuk lanjutan industrialisasi menghasilkan produk akhir. Saya kira di situ sekarang yang perlu kita pertimbangkan setelah nanti kalau ada moratorium. Demikian Mbak Sasa. Oke, Pak Arief, tanggapan Anda seperti apa terkait belum terserapnya secara optimal produk tadi nikel pig iron ferronikel dan kemudian tahap hilirisasi selanjutnya industrialisasi ini masih membutuhkan investasi yang cukup besar? Betul, Sasa. Jadi yang paling urgent untuk dilakukan itu adalah di samping tadi moratorium adalah bagaimana pemerintah mendukung hilirisasi plus industrialisasi yang tadi Pak Alex bilang. Industrialisasi dalam ini sampai menghasilkan produk yang sampai ujungnya, sampai akhir, demi apa? Demi mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sampai itu juga kita bisa meningkatkan struktur ekonomi negara kita yang lebih kualitas. Makin hilir suatu produk, apalagi produk akhir, maka semakin berkualitas struktur ekonomi negara kita. Contoh soal kalau kita bicara tentang nikel, ada 3 hal yang bisa kita hilirkan. Pertama dari industri nikel yang berhubungan dengan stainless steel yang tadi udah ada di tempatnya Pak Alex IMIP. Yang kedua ada industri yang sekarang lagi ngetren yaitu jalur baterai ya. Yang ketiga adalah industri yang berhubungan dengan alloy, super alloy dan powder metalurgi yang sejauh ini belum ada ini di Indonesia kabarnya. Nah, untuk yang 1 dan 2 saya kira dalam waktu dekat akan booming. Contoh soal kalau hilirisasi untuk baterai ya, Februari Pak Presiden sudah meresmikan industri baterai di Cikarang dengan kapasitas 15 gigawatt. Nah, kalau kita sampai meningkatkan kapasitas hingga 100 gigawatt hour per tahun ya, itu mampu menghidupi mobil dengan kapasitas normal 60 gigawatt hour kira-kira katakanlah 1,7 juta ton. Nah, 100 gigawatt hour baterai ini membutuhkan kalau kita menggunakan Feni mate yang ada di Vale itu sekitar 55.000 ton. Nah, kalau kita menggunakan MHP yang sekarang juga dihasilkan di tempatnya Pak Alex dan juga di OBI dan di Wedabay, itu kita menghasilkan membutuhkan kita 175.000 ton. Jadi sebetulnya makin kehilir kita hilirkan ininya produknya, maka kita akan mendapatkan keuntungan ekonomi lebih berlipat ganda.
dan itu adalah kehormatan bagi bangsa kita. Kita bisa menghasilkan produk yang lebih bernilai lebih tinggi gitu. Jadi secara prinsip agar industri ini hilirisasi dilanjut ke industrialisasi hingga menghasilkan produk yang sehilir-hilirnya. Begitu Sasa tanggapan dari saya. Oke, Pak Alex, tapi apakah dengan maju mundurnya aturan smelter ini akan menjadi batu sandungan Pak bagi industri hilirisasi nikel tanah air? Karena kita tahu bahwa Indonesia berambisi juga menjadi raja nikel dunia. Saya tidak melihat ini sebagai maju mundur gitu. Memang ini pertimbangan itu tentu harus matang. Jadi sekali lagi kita harus menghitung betul resources nikel kita yang bisa kita tambang dengan tepat. Itu pertama. Yang kedua, ini harus di-matching dengan jumlah smelter yang akan dibangun. Jadi dalam dua area ini, supply dan demand ini harus kita temukan. Jadi bukan maju mundur, memang keseriusan kita itu muncul setelah melihat persoalan ini akan datang segera kalau kita tidak tata dengan baik. Jadi Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi dan juga teman-teman di pemerintahan sudah melihat ini. Saya sudah sampaikan di salah satu TV 2 tahun yang lalu bahwa kondisi untuk ketersediaan dan penambangan nikel ini harus kita atur sehingga smelter yang ada ini nanti tidak kekurangan bahan baku. Jadi sekali lagi saya kira memang kita ini sudah harus membuat pilihan. Tentu pilihan ini jangan sampai membuat korban baru dari para investor. Tentu investor yang sudah ada ini harus juga kita jaga sehingga keberlangsungan proses bisnis mereka juga bisa baik. Dan juga para penambang juga bisa melakukan penambangan dengan baik. Jadi intinya sebetulnya mari kita temukan antara ketersediaan dan kemampuan supply nikel dengan jumlah kapasitas ini. Kalau yang sekarang sudah terbangun dan lagi membangun, tentu tidak bisa kita hentikan begitu saja. Tetapi bagi mereka yang ingin membangun baru, ini yang lagi mengurus izin, ini yang perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik, kita kaji, sehingga nanti mereka tidak menjadi korban ketidaktersediaan bahan baku. Jadi sekali lagi Mbak Sasa, saya kira ini tidak maju mundur, tetapi kita akan maju dalam mengelola nikel kita.